Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa. Salam sejahtera untuk kita semua. Mahasiswa sekalian, ini adalah kuliah perdana mata kuliah Sosiologi Hukum atau Law in Sociology. Tentu kita perkenalan pertama, nama saya Muhammad Yusuf Daeng atau panggilan hari-hari Yusuf Daeng. Karena COVID ini, sistem perkuliahan tentu cara-cara seperti ini. Saya coba kemarin melalui Zoom, saya rasa tidak efektif. Pertama, karena situasi secara geografis ya banyak sinyal yang terganggu sehingga tidak efektif. Maka saya rasa yang paling efektif adalah saya kirimkan slide, saya masukkan materi di YouTube, dan silakan Anda lihat di YouTube anytime, kapan saja dan di mana saja. Tapi perdana ini tentu kita perkenalan dulu secara sepihak dulu ya. Nanti mahasiswa saya minta 3 menit membuat video pendek rangkuman dan perkenalan dulu kepada kita semua. Namanya, kerja di mana, statusnya, dan ya bertugas di posisi di mana di Riau ini. Kemudian alumni mana, tentu lebih jelas mungkin kalau ada anaknya, anak berapa, istrinya, kerja di mana dan sebagainya, supaya lebih kekerabatan. Kuliah perdana ini saya berharap karena kondisi seperti ini, saya minta kreatif, inisiatif, menambah wawasan, menambah ilmu, dan selalu diskusi. Kebetulan saya hari-hari di Mall MP ini saya berada di kantor saya di lantai 2 sebelah Gramedia. Anytime call. Telepon saya 0811 76 0342 atau 0813 78 38 6792. Di FB Yusuf Daeng, Instagram Yusuf Daeng, dan silakan anytime. Saya sampai malam di Mall MP ini dan sekitar-sekitarnya. Kebetulan saya adalah lawyer di perusahaan ini, Mall dan Jatra dan perusahaan BSP, satu grup. Kuliah perdana ini tentu kita bahas adalah kulit-kulitnya dulu ya. Terus saya katakan Anda silahkan buka di YouTube, di Google untuk menambah wawasan. Tetapi karena di S2 ini tentu berbeda cara dan metode, cara sainsnya kita mencari maupun metodologi yang kita gunakan. Sebenarnya banyak interaksi. Kalau saya adalah selalu memberi kesempatan mahasiswa satu-satu membuat tugas-tugas mahasiswa, tampil bergiliran, mulai moderator, protokol sampai pemateri, bergilir terus, dan itu kita kaji bahannya dan membuat satu kreatif ya, dan bisa saling menilai karena kemampuan memahami secara materi, kemampuan menyajikannya, kemudian tingkat pemahamannya dan sebagainya. Oke sekalian, saya bekerja di Unila sejak 86 sebagai karyawan, dosen sejak 1994. Pindah dosen, jabatan yang pernah saya pegang: kepala rumah tangga, sekretaris laboratorium hukum, kepala lab hukum, kemudian BHE, Badan Hukum Etika, yang memeriksa pegawai, dosen kalau ada masalah. Kemudian saya adalah orang pertama jadi wakil rektor, dosen tetap ya, wakil rektor sejak
kalau tidak salah 99 sewaktu wakil rektor di Unila. Kemudian dilanjutkan lagi 4 tahun berikutnya wakil rektor bidang kerjasama perencanaan di Unila. Jadi PR4 atau WR4 waktu itu. Inilah sekedar perkenalan buat kita semua. Kita akan bahas soal perkuliahan kita. Kalau orang bicara soal sosiologi, tentu bicara soal masyarakat, public, the community. Tapi ujungnya ditambah dengan hukum. Jadi ada dua kalimat, dua kata, sosiologi hukum. Sosiologi tentu objeknya adalah masyarakat. Tapi yang dikaji adalah bagaimana peran hukum di dalam masyarakat. Ingat ya, kita objeknya adalah publik, adalah masyarakat. Bicara soal masyarakat, kelompok, community, soal bahasa, soal budaya, antropologi, di mana dia duduk, di mana dia tinggal, penyesuaian. Tapi kita ingin melihat hukum itu sejauh mana berperan di masyarakat dari aspek sosiologi. Sociology and aspect, law and aspect. Kalau bicara soal masyarakat, tentu masyarakat ini berbeda-beda. Namanya geng. Kalau orang mengatakan di tempat saya di Tembilahan itu gang atau geng. Jadi katanya bahasa Inggris geng. Kalau bahasa bandit atau gangster, ada kelompok-kelompok bandit, ada gangster. Jadi kelompok ini menunjukkan identiti. Sehingga masyarakat kita sangat variatif dan sangat berbeda-beda. Faktor bahasa, faktor budaya, faktor kebudayaan, faktor lingkungan, pendidikan, dan kebiasaan daerah-daerah tertentu. Maka soal budaya dan kebudayaan ini menentukan sikap, karakteristik soal kelompok masyarakat. Dan didukung oleh pendidikan. Didukung oleh pendidikan formal, non formal. Misalnya peranan agama di situ, ya. Katakanlah misalnya Muslim minority misalnya, berlakulah hukum-hukum pera'i dan sebagainya. Maka sosiologi diperlukan bukan saja menanamkan kepada masyarakat suatu ilmu pengetahuan yang telah lama, tapi ilmu hukum maupun sosiologi mempunyai pusat perhatian yang sama, yaitu hukum. Akan tapi sudut pandang kedua ilmu pengetahuan tadi juga berbeda. Oleh karena itu, hasil yang akan diperoleh di kedua ilmu pengetahuan tadi pasti akan berbeda. Jadi dua sisi ini satu objek. Kemudian kalau melihat law, hukum, sains itu sendiri, ilmu hukum itu sendiri adalah melihat gejala sosial fenomena dari aspek budaya untuk menerapkan kaedah-kaedah dan pola-pola perilaku tertentu terhadap individu dalam masyarakat. Dan ilmu hukum inilah mempelajari gejala-gejala tersebut untuk menerangkan arti dan maksud kaedah-kaedah. Oleh karena itu, kaedah tadi seringkali kadang-kadang kabur dan tidak jelas. Bagaimana ini? Maka norm, kaedah, norma. Inilah yang menuntun masyarakat supaya memahami kaedah-kaedah ini, ya, adanya kesepakatan budaya menjadi pegangan atau disebut dengan adat. Maka hukum adat adalah yang dipelihara terus-menerus di suatu daerah, sehingga menjadi pegangan oleh daerah itu sendiri, dan itu tidak berlaku hukum adat itu di tempat lain. Walaupun itu mirip, tetapi hukum itu sendiri hanya berlaku dan dipelihara oleh
kelompok itu sendiri. Kemudian hukum positif yang akan kita gunakan, yang disahkan oleh pemerintah, sehingga combine lah hukum ini. Maka kata orang ada mengatakan hukum adat bertentangan dengan hukum positif. Tidak, tapi justru itu combine untuk menegakkan satu aturan di masyarakat itu. Tentu kita bicara soal hukum, bicara soal sosiologi, tentu ada pakar. Pakar-pakar di luar negeri, pakar nasional. Tentu kita sebutlah namanya Sujono Sukanto, apa katanya tentang pengetahuan secara empiris, mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala lainnya. Kemudian Cipto Raharjo, sosiologi adalah pengetahuan terhadap pola perilaku masyarakat yang social konteks. Salman, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari timbal balik hukum gejala-gejala sosial lainnya. Kemudian H.L.E. Hart mengemukakan definisi tentang sosiologi hukum, mempunyai efek sosiologi hukum, ya, sama semuanya. Bicara soal fenomena, bicara soal gejala, bicara soal apa yang berlaku ketika itu. Dan bicara soal masyarakat, masyarakat selalu terpengaruh oleh budaya. Bisa juga dipengaruhi oleh teknologi. Hari ini kita lihat pengaruh teknologi information system, pertelevisian, audio video, ditambah lagi handphone yang seperti ini, ditambah handphone lebih canggih lagi, sampai sekarang 30 juta. Kebetulan saya di MP tahu harganya dan saya gunakan. Dulu di zaman dulu handphone yang seperti ini sangat digunakan dan menjadi hal-hal yang sangat prestis orang kaya, dan hari ini menjadi satu lambang, jadi barang antik. Komunikasinya sama tetapi menjadi barang antik. Maka saya pelihara ini karena menjadi kenangan. Kenapa? Inilah yang membantu kita berkomunikasi, information system. Maka komunikasi dan budaya ini, masyarakat ini dipengaruhi perkembangan oleh budaya. Budaya dipengaruhi oleh teknologi. Teknologi dipengaruhi oleh pengetahuan. Teknologi juga. The science teknologi, the science sosial, inilah munculnya interaksi gejala-gejala sosial. The social context. Kemudian kita lihat lagi ada namanya, saya tadi kirimkan slide itu. Sosiologi hukum, ada adat, ada lingkungan atau disebut dengan the milieu. Ada law, ya. Kemudian ada masyarakat, ada transformasi teknologi, ada masyarakat yang masuk, ada masyarakat yang keluar. Maka ada masyarakat pendatang. Pendatang ini akan mempengaruhi masyarakat kalau ide domain. Demikian lagi ada masyarakat yang keluar, ya, mencari experience, pengalaman, membawa lagi perubahan-perubahan. Perubahan apa? Banyak sekali. Pengetahuan, budaya, teknologi, adat, dan sebagainya. Ada yang memberikan dampak positif, ada yang menghilangkan atau mengurangi nilai-nilai budaya itu sendiri. Katakan misalnya adat perkawinan, orang sudah ke kota praktis yang embel ini budayakan. Sehingga hukum-hukum adat juga mulai agak ditinggalkan. Demikian hukum-hukum lain. Maka hukum positif bagaimana berlakunya di masyarakat dari aspek sosiologi. Kemudian kita masih bicara ke soal kaidah. Kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat digolong-golongkan dalam suatu kualifikasi yang sistematis, juga merupakan salah satu tugas ilmu hukum. Sebelum masuk ke ranah sosiologi hukum, kita bahas terlebih dahulu mengenai apa itu hukum. Ya, maka ada orang bicara soal hukum yang seperti ini, misalnya, ya, hukum, apa itu masyarakat, apa tujuan hukum. Hukum, ya, adalah satu tatanan untuk
menjadi teraturnya masyarakat. Itu intinya. Hukum itu ada untuk menjamin masyarakat, keberadaannya, miliknya, statusnya. Itu hukum. Tentu hukum punya tujuan, hukum punya kedudukan, dan bagaimana hukum itu berlaku. Hukum itu tidak selamanya berlaku. Kenapa? Kadang-kadang sudah berbenturan dengan alam-alam sekitarnya. Maksudnya masyarakat yang ada bisa diterima atau tidak di dalam masyarakat itu. Oke, sekian, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan, saya penggal-penggal dulu, nanti saya lanjutkan lagi. Dan slide masih ada sekitar 70 slide lagi, akan saya kirimkan. Dan bagi yang saya berharap yang bukan lancang kuning, bukan alumni lancang kuning, coba hello saya, alumni di mana dan sebagainya. Dan saya minta Anda sekalian juga membuat satu tugas. Saya beri waktu 4 hari, video pendek ditujukan kepada saya, mengirim ke WA saya 0811 76 0342. Bagaimana Anda melihat mengekspresikan video saya, materi slide ini dalam memberikan satu ulasan singkat di dalam video pendek Anda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.